by Budi Saleksana, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Pak Guru berharap dan selalu berdoa kalian baik-baik saja dan dalam kondisi sehat di masa pandemi COVID-19, sehingga kalian tetap bisa mengikuti dan melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pesawat sederhana. Materi yang akan kita bahas soal-soalnya yang berkaitan dengan yang pertama adalah kuas atau pengungkit, kemudian yang kedua bidang miring, dan yang ketiga katrol. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama adalah perhatikan Bayu dan Nada bermain jungkat-jungkit seperti gambar di bawah ini. Ini ada Bayu, kemudian ada Nada. Di sini di tengah-tengah ini adalah titik tumpu. Jarak antara Bayu dan titik tumpu adalah 30 cm. Bayu titik tumpu jaraknya 30 cm. Kemudian jika massa Bayu dan Nada berturut-turut 25 kg dan 20 kg, maka tentukan jarak duduk Nada dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Baik, mari kita perhatikan pembahasannya seperti ini. Ya, dari data soal kita peroleh, kita misalkan dulu Bayu ini sebagai beban, kemudian Nada kita anggap sebagai kuasanya. Dari soal ini diketahui jarak antara Bayu dan titik tumpu adalah 30 cm. Ini Bayu, ya, ini titik tumpu, jaraknya dari sini ke sini 30 cm. Jarak antara Bayu ke titik tumpu ini disebut dengan lengan beban, karena Bayu dianggap sebagai beban. Nah, biasanya disingkat dengan LB. Di LB-nya adalah 30 cm. Kemudian jika massa Bayu dan Nada berturut-turut 25 kg dan 20 kg, massa simbolnya adalah M, sehingga MB sama dengan 25, kemudian MK karena Nada tadi dianggap kuasa, maka MK nya adalah 20 kg. Nah, kemudian di sini di dalam soal ini tidak diketahui percepatan gravitasinya. Di dalam soal yang tidak diketahui percepatan gravitasinya, biasanya kita memakai percepatan gravitasinya sebesar 10 Newton per kilogram, hingga G sama dengan 10 Newton per kilogram. Nah, kalimat berikutnya, maka tentukan jarak duduk Nada dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Jadi agar jungkat-jungkit posisinya rata, seimbang antara Bayu dan Nada, maka Nada harus duduk di sebelah mana? Ya, kalau kita lihat dari titik tumpunya, nah ini nanti ya. Nah, ini berarti kalimat yang tadi adalah berupa pertanyaan. Nah, yang ditanyakan, jarak antara Nada dan titik tumpu ini disebut dengan lengan kuasa, karena tadi Nada dianggap sebagai kuasa. Lengan kuasa disimbolkan dengan LK. LK-nya berapa di sini ya? Nah, sekarang bisa kita jawab dengan menggunakan rumus FK kali LK sama dengan FB kali LB. Ingat bahwa
F gaya itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. F sama dengan M kali G. Sehingga FK di sini menjadi MK kali G kalikan LK sama dengan FB nya ini berubah jadi MB kali G kalikan LB. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ya. MK nya adalah 20 kg, kita ambil di sini. Kemudian B nya 10 Newton per kilogram. LK nya mana ya? Nah, LK nya ini ternyata LK nya adalah yang ditanyakan, sehingga tetap ditulis LK sama dengan MP. MP nya 25 kg kali G, G nya 10 kali LB, LB nya 30 cm. Selanjutnya maka LK ini sama dengan 25 kg kali 10 Newton per kilogram kali 30 cm. Nah, 20 kg kali 10 Newton per kilogram ini kita pindah ke ruas kanan. Karena di sini perkalian, kalau pindah ruas maka dia akan menjadi pembagi. Sehingga LK sama dengan 25 kg kali 10 Newton per kilogram kali 30 cm dibagi 20 kg kali 10 Newton per kilogram. Nah, 10 Newton per kilogram ini bisa kita bagi dengan 10 Newton per kilogram ya, hasilnya 1, sehingga bisa kita peroleh LK itu sama dengan 25 kg kali 30 cm. Nah, hasilnya 750 kg cm per, nah, yang bawah ini tersisa 20 kg, berarti dibagi 20 kg, sehingga LK, nah ini dulu, kilogram dibagi kilogram, hasilnya 1, sehingga satuan yang tersisa nanti adalah centimeter. Maka LK sama dengan 37,5 cm. Ini pembagian dari 750 dibagi 20. Jadi jarak duduk nada dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang adalah 37,5 cm. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Jika kalian sudah paham, marilah kita lanjutkan soal yang nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan seorang anak sedang mengungkit sebuah batu seperti gambar di bawah ini. Ini batu, ini anaknya. Dia menggunakan pengungkit untuk memindahkan sebuah batu. Tentukan gaya minimal yang diperlukan anak untuk bisa mengungkit batu tersebut. Baiklah, kita lakukan pembahasan. Dari data soal diperoleh atau diketahui, yang pertama adalah dengan beban ya, ini beban, ini titik tumpu, berarti jarak antara beban ke titik tumpu disebut dengan beban yang disimbolkan dengan LB. Maka LB nya adalah 20 cm. Kemudian LK ini jarak dari titik tumpu ke kuasa yang mengungkit. LK disimbolkan dengan LK, sehingga LK nya adalah 180 cm. Nah, sekarang ini batunya ada 360 Newton, ini berarti berat batu ya. Maka berat batunya FB
batu kita anggap beban, maka FB gaya beban sama dengan 360 Newton. Nah, pertanyaannya, tentukan gaya minimal yang diperlukan anak untuk bisa mengungkit batu tersebut. Nah, berarti apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah FH, gaya kuasa. Di FH-nya adalah kita jawab dengan menggunakan rumus FK kali LK sama dengan FB kali LB. Dari rumus ini kita tinggal masukkan dari angka-angka yang sudah diketahui. FK-nya berapa? FK-nya yang akan kita cari, sehingga tetap kita tuliskan di sini FK, dan LK-nya adalah 180, FB-nya 360 Newton. Kemudian LB-nya 20 cm, hingga FK sama dengan 360 Newton kali 20 cm. Nah, ini sebelah kiri harus kita pindah, sehingga tinggal FK-nya saja kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagi, hingga 360 Newton kali 20 cm dibagi 180 cm. Dibagi cm hasilnya 1. Kemudian FK-nya sama dengan 40 Newton. Dari mana 40 Newton? 40 Newton diperoleh dari 360 kali 20, atau lebih gampangnya ini 360 dibagi 180 hasilnya 2, sehingga 2 kali 20 hasilnya adalah 40 ya. Satuan yang tertinggal adalah Newton. Jadi gaya minimal yang diperlukan anak untuk bisa mengungkit batu tersebut adalah sebesar 40 Newton. Gampang kan anak-anak? Bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, nanti kalian sampaikan di classroom. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3, perhatikan tuas di bawah ini. Gambar tuasnya. Untuk menahan beban 600 Newton agar berada pada posisi seimbang, tentukan besar gaya F yang harus diberikan. Untuk menahan beban 600 Newton, ini bebannya, yang merah ini bebannya, agar berada pada posisi seimbang, sehingga tuas ini tidak naik ataupun tidak turun. Nah, tentukan besar gaya yang harus diberikan. Berapakah besarnya F ini? Kita disuruh mencari ini. Baiklah, kita langsung aja ke pembahasannya. Dari data soal kita peroleh ini titik tumpu, kemudian ini titik beban, ini titik kuasa. Jarak antara titik tumpu ke titik beban itu disebut dengan lengan beban atau disingkat dengan LB. Hingga LB-nya di sini adalah setengah meter. Nah, kemudian LK-nya, LK itu lengan kuasa. Lengan kuasa itu dihitung dari titik tumpu ke kuasa F. Sehingga di sini lengan kuasanya adalah setengah meter ditambah 1,5 meter. Sehingga hasilnya adalah 2. Lengan kuasa itu, ingat, jarak dari titik tumpu ke kuasa, bukan dari titik beban ke kuasa. Sehingga di sini LK-nya adalah 2 meter, bukan 1,5 meter. Nah, bebannya adalah 600 Newton. Ini berarti W-nya, W sama dengan 600 Newton.
Nah, apa yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan adalah F-nya. Berapa F-nya nih? Gaya kuasa yang harus diberikan agar ini seimbang. Maka bisa kita jawab dengan menggunakan persamaan F kali LK sama dengan W kali LB. Nanti kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. F-nya berapa? F-nya di sini masih belum diketahui, sehingga ini yang akan kita cari. Tetap kita tulis F, LK-nya 2 meter, W-nya 600 Newton, dan LB-nya setengah meter. Sehingga dari sini kita peroleh F kali 2 meter sama dengan 300 Newton meter. Karena yang akan kita cari F, maka angka 2 ini harus berpindah dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Sehingga F nya sama dengan 300 Newton meter ya. 2 meternya karena berada di posisi kanan, pindah ruas di posisi kiri pindah ruas kanan menjadi pembagi ya. Dari kali bisa berubah menjadi pembagi, sehingga F nya sama dengan 300 Newton meter dibagi 2 meter. Hasilnya 300 dibagi 2, F sama dengan 150 Newton. Apa ini Newton? Karena ini meter dibagi hasilnya 1. Ya, satuan yang tertinggal adalah Newton. Jadi untuk menahan beban 600 Newton agar berada pada posisi seimbang harus diberikan gaya sebesar 150 Newton. Nih pembahasan soal nomor 3. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan nomor 4. Soal nomor 4 adalah seorang pekerja hendak menaikkan sebuah almari besi ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar. Jadi ini kaitannya dengan materi bidang miring ya, gambarnya seperti ini. Jika massa almari 120 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan lemari? Maka pembahasannya seperti ini. Dari soal kita peroleh data sebagai berikut yang diketahui. Nah, masanya 120 kg. Jika massa almari 120 kg, berarti M sama dengan 120 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti G nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari gambar ini kita peroleh nih ya, misalnya 1 meter. 1 meter ini adalah tinggi, kita simpulkan dengan H, berarti H-nya sama dengan 1 meter. Kemudian di sini ada 2 meter bidang miringnya, ini kita simpulkan dengan S, berarti S-nya sama dengan 2 meter. Nah, kalimat berikutnya, berapakah gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari? Ini berarti berupa pertanyaan yang ditanyakan. Nah, gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari atau F. Maka bisa kita jawab F sama dengan H kali W dibagi dengan S. Ini persamaan yang kita gunakan. Sebelum mencari F, kita mencari W nya dulu. Ingat, W sama dengan M kali G, hingga besarnya W sama dengan massanya 120 kg kalikan G nya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga W sama dengan 120 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 1200 Newton. Setelah ketemu W, kita bisa mencari F nya. F sama dengan, nah ini dari persamaan ini kita masukkan H nya 1 meter,
W nya temu ini 1200 Newton, kemudian dibagi dengan S nya adalah 2 meter, sehingga diperoleh hasil perhitungannya F sama dengan 600 Newton. 1 kali 1200 dibagi 2 hasilnya 600 meter, dibagi meter 1, sehingga satuan yang tertinggal adalah N atau Newton. Jadi gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari adalah 600 Newton. Itu penyelesaian soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah, lihat gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar pesawat sederhana jenis katrol, yaitu katrol tunggal. Tentukan gaya yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menarik beban seberat 50 Newton. Maka penyelesaiannya kita bahas di sini. Dari data diperoleh, ketahui W beban berat yang akan diangkat sebesar 50 Newton. Jenis katrolnya adalah katrol tetap. Katrol tetap ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besarnya gaya yang harus dikeluarkan oleh orang tersebut untuk mengangkat beban seberat 50 Newton. Mari kita jawab. Karena keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1, sehingga F nya sama dengan W. Berarti F sama dengan 50 Newton. Jadi gaya yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menarik beban adalah 50 Newton. Jadi gaya yang diperlukan sama saja dengan berat benda yang diangkat. Lantas di mana untungnya menggunakan katrol tetap? Karena keuntungan mekanisnya 1, maka gaya yang harus dikeluarkan sama dengan bebannya. Tapi di sini pekerja memiliki keuntungan, dia akan lebih mudah menarik beban dengan mengubah arah gaya. Jadi dia menariknya ke bawah, bukan ke atas. Dengan menarik ke bawah menggunakan katrol ini, beban yang diangkat akan lebih mudah dan kemungkinan terjadi jatuh ke bawah adalah kecil. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-6. Lihat gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ini juga masih tetap gambar katrol. Katrol ini adalah katrol majemuk. Katrol gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Berapakah gaya minimal yang diperlukan untuk menarik beban? Kita bahas. Dari data diperoleh, yang diketahui W bebannya adalah 60 Newton. Katrolnya di sini adalah karena katrol majemuk, ya. Katrol tetap, ini katrol bergerak. Pada katrol bergeraknya ada 3 tali yang menarik beban, 1, 2, 3, ya, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Perlu kalian ingat bahwa keuntungan mekanis pada katrol majemuk tergantung dari tali yang menarik beban. Keuntungan mekanisnya sama dengan 3 karena tali yang menariknya adalah 3. Selanjutnya yang ditanyakan, gaya minimal yang diperlukan untuk menarik beban. Kita jawab, F sama dengan W dibagi dengan km, sehingga F nya sama dengan 60 Newton, km nya 3, berarti dibagi dengan 3. Hasilnya F nya sama dengan 20 Newton. Jadi gaya minimal yang diperlukan untuk menarik beban adalah sebesar 20 Newton. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, ini ada tugas untuk latihan, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya kalian foto, kalian
hand in di Classroom ya. Ada ini soal pertama, kemudian ini soal kedua, dan ini soal ketiga. Jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian bisa mengerti dan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.